Saudara dan saudari yang terkasih, Salam. Selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 28 sampai dengan 33. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara dan saudari yang terkasih, pada renungan kita edisi sebelumnya, kita telah belajar menyelami pesan-pesan penting yang ada dalam kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air, bagian demi bagian. Dari hal kepedulian Tuhan Yesus kepada umatnya yang sedang kesusahan. Juga tentang penyataan Tuhan dengan segala kuasa dan kasih-Nya di hadapan umatnya. Begitu juga tentang bagaimana para murid menanggapi perintah Tuhan. Untuk di situ mereka melakukannya dengan teguh tanpa ragu. Dan juga tentang pergumulan Petrus untuk mengenali Tuhan yang datang berjalan di atas air. Kini kita akan sampai pada kesimpulan dari semua peristiwa sebelumnya, di mana kemudian orang-orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan mereka tergerak untuk menyembah Dia. Saudara dan saudari yang terkasih, pengenalan manusia akan Tuhan memang membutuhkan proses. Hal ini masuk akal karena Allah adalah yang kudus, yang mulia, yang maha tinggi, yang sempurna. Sementara manusia adalah makhluk yang kecil. Ia berkekurangan, lemah, dan bahkan berdosa. Dari dua kondisi, dari dua posisi yang sungguh berbeda ini, kita bisa menyimpulkan bahwa antara Allah dan manusia yang berdosa ini terpisah jarak yang begitu jauh dan hampir tidak terselami. Sama kondisinya dengan saat itu, yaitu ketika Tuhan Yesus berada di atas bukit, jauh dari para murid yang berada di perahu di tengah danau. Mereka terpisah jarak yang begitu jauh, sehingga para murid itu yang adalah manusia yang memiliki banyak keterbatasan, tidak mungkin mereka memanggil Tuhan, bahkan jikalau mereka berteriak sekeras mungkin. Itulah kondisinya. Manusia yang berdosa terpisah dari kemurahan Allah, sehingga tidak mungkin ia kembali kepada Allah dengan usahanya sendiri. Tetapi lihatlah bagaimana Allah peduli kepada manusia. Yesus dengan kuasanya datang menjumpai para murid. Di sini menjadi jelas, Yesuslah yang punya inisiatif.
Dengan kata lain, Allah lah yang berkehendak mendatangi manusia yang berdosa itu. Ia menawarkan pertolongan. Maka ketika kemudian Petrus membuka diri menyambut dia, di sanalah proses penyelamatan itu terjadi. Petrus datang kepada Tuhan, berjalan di atas air. Hingga akhirnya Petrus dapat meraih tangan Tuhan Yesus. Itu memang butuh perjuangan. Oleh karena kebimbangan bahkan terjadi kemudian tubuh Petrus perlahan-lahan tenggelam. Petrus pun berteriak kepada Tuhan meminta tolong. Tuhan tahu kelemahan manusiawi ini. Oleh karenanya, ia tidak memarahi Petrus, ia tidak mencela Petrus, tetapi mengingatkan, menasehati untuk tetap percaya. Dan Tuhan kemudian menolong dia. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pesan dari kisah ini terdapat pada ayat yang ketiga. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Kini menjadi nyata bahwa pekerjaan Yesus untuk menyatakan dirinya bahwa Ia adalah Allah Sang Pencipta telah membuahkan hasil. Orang-orang menyembah Dia. Penyembahan ini adalah ungkapan iman yang penting, di mana manusia mengakui Dia sebagai yang mulia, yang maha kuasa, yang kudus, yang kekal. Dan manusia dengan sadar akan dirinya yang berdosa, akan keadaannya yang berkekurangan, lemah dan miskin, serta dengan sukarela menempatkan dirinya di bawah kehendak Allah yang kudus. Menyembah Tuhan juga berarti tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya. Karena kita tahu dan yakin bahwa perintah-perintah Allah tidak pernah bermaksud untuk menekan kita, tidak bermaksud untuk merampas atau membatasi kebebasan kita. Tetapi justru sebaliknya, perintah Allah adalah bentuk kasih-Nya kepada kita, di mana Ia merawat kita, menjaga kita, dan berkehendak untuk menyelamatkan kita. Saudara dan saudariku, bahwa sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan bahwa mereka tidak mau menyembah Dia, kita pun maklum adanya. Karena semua itu perlu proses. Ada perjalanan hidup, ada proses yang harus dilewati dengan cara yang berbeda-beda satu pribadi dengan pribadi yang lain pada saat yang ditentukan oleh Allah sendiri. Tetapi kita yakin akan tiba masanya bahwa setiap orang akan sadar dan mengerti serta percaya bahwa Dialah Mesias yang dijanjikan, bahwa Dialah penyelamat sejati sesuai dengan panggilan masing-masing. Hingga sampai saatnya nanti semua lidah akan mengaku sebagaimana yang tertulis pada ayat 33 yang mengatakan, sesungguhnya Engkau anak Allah. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.